seluruh anggota PPME di mana berada, di Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Heemskerk, dan Breda, khususnya yang dari Amsterdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan di mana kita semuanya kebanyakan berada di rumah bersama keluarga, menikmati hidup yang aneh tapi nyata, karena semuanya ini adalah memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geachte dames en heren, broeder en zuster in Islam, als leden van PPME, overal in het Nederland, in speciaal in Amsterdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bij deze wil ik de thema van Tawakkal ala Allah oplezen. De bedoeling is om ons gedrag tijdens de beproeving van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Blijf sabar, geduldig. Niet mopper. Geachte aanwezigen, geachte leden van PPME, totale overgave aan Allah Subhanahu wa Ta'ala in de term van islam, tawakkal ala Allah. Of in de populaire taal, maakt niet uit wat Allah wil. Deze uitspraak met hoge waarde komt voort uit een persoon geloof in Allah Subhanahu wa Ta'ala als de schepper, de beschikker van leven en dood. Sikap tawakal kepada Allah ini tidak serta-merta, melainkan diawali dengan adanya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penentu segala-galanya, bahkan mati dan hidup kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita mengartikan tawakal bukan berarti pasif, tetapi aktif disertai dengan doa dan usaha. De organisator van Leven Welzijn, de initiatiefnemer van rampen, arm en rijk, gezond en ziek, Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft alles bepaald in dagen van azali, die in overeenstemming is met qada en qadar, ofwel de beschikking of bepalingen van Allah. Dat is volgens de leer van de Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti bukan Syiah, berarti bukan yang lain-lainnya, ya, karena banyak sekali stromingan di dalam Islam. Jadi jelas bahwa kita percaya dengan qada dan qadar, berselisih dari Allah sebelum kita hidup di dunia ini, namanya alam azali, alamul arwah. Sebelum kita lahir di dunia, kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kita apatis atau statis, ya, atau pasif, tetapi kita tetap aktif untuk disertai tawakal itu dengan doa dan usaha. Dengan doa itu kita dianjurkan oleh Allah. Bahkan kalau kita tidak berdoa kepada Allah meminta, dikatakan sebagai manusia yang sombong seperti Fir'aun, ya. Oleh karena itu, selain doa dibarengi dengan usaha maksimal untuk melakukan terobosan-terobosan
yang mengantisipasi apa saja yang merusak kehidupan kita ini. We zijn van overtuigd zelf, we getuigen in het leven dat al het leven op aarde in het universum is gegarandeerd door Allah subhanahu wa ta'ala. Alles. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah yafkhasa in Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tiada semua yang melata di permukaan bumi maupun antara bumi dan langit, semua dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan datangkan profesor manapun, tidak pernah ada yang bisa membuat satu korol beras menyatakan bahwa tidak ada kemampuan apa-apa manusia itu. Yang mampu hanya Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu berdoa, berbakti, dan berusaha. Wat mensen en alle andere wezen nodig hebben in de vorm van eten, drinken, kleding, huisvesting, intimiteit binnen het huwelijk, de vreugde van kinderen die lol trappen, de natuurlijke schoonheid die mensen doet verwonderen, de totstandkoming, dus de totstandkoming van broederschap onder volkeren, een comfortabele leefomgeving, wederzijds respect en tolerantie, ongeacht religieus verschillen, huidkleur en etniciteit, dit alles is door Allah geschapen. Semuanya ini ciptaan Allah. Kalau kita melihat orang yang di luar agama, kita tidak boleh melecehkan. Itu urusannya dengan Allah, bukan kita. Kalau kita mencoba untuk memasukinya, berarti memasuki wilayah Allah. Orang bisa beragama Islam, bukan Islam, dan lain sebagainya. Itu adalah perselisih keputusan dari Allah. Bagi kita hanya respek satu sama lain adalah ciptaan Allah yang memang Allah menciptakan berbagai agama, berbagai warna kulit, berbagai kebiasaan dan adat istiadat. Semuanya itu kita dianjurkan untuk saling menghargai, bukan saling menghujat. Kalau hanya saling menghujat berarti Anda telah memasukkan kesempatan setan untuk mengganggu Anda. Dan itu tujuan setan ke dunia untuk mendampingi manusia supaya manusia semuanya ikut mereka itu, yaitu kembali kepada neraka jahanam. Karena semua yang selalu bertentangan dengan ajaran Allah berarti adalah ajaran setan. Karena itu hati-hati kita dalam hidup, ya. Mudah-mudahan kita mampu sadar untuk mengikuti agama yang benar, agama Allah subhanahu wa ta'ala. De voordelen hiervan keren dat werk terug naar de mensheid in de vorm van geluk op deze wereld en het hiernamaals, omdat mensen Allah dankbaar zijn. Jadi kalau kita sebagai manusia dianjurkan untuk selalu berterima kasih. Kepada sesama manusia pun kita berterima kasih. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berterima kasih? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Voordat alles is door Allah geschapen. Voordat alles verwacht Allah alleen gehoorzaamheid.
van de mens als dienaren van Allah, om de geboden van Allah te gehoorzamen en weg te blijven van zijn verboden. En als het tegendeel zich voordoet, ofwel mensen zijn Allah niet dankbaar, degene die alles heeft gegeven, dat zal God waarschuwen. Dan zal Gods waarschuwing komen door verschillende angstaanjagende en verwoestende gebeurtenissen zoals de mensheid de afgelopen eeuw is overkomen. Bencana telah terjadi banyak pada periode jauh sebelum kita. Adanya banjir Nabi Nuh, adanya kebakaran di mana-mana dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Allah telah memperingatkan manusia saja, karena manusia telah lalai dengan apa yang telah diajarkan Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan menimpa bencana apapun kecuali apa-apa yang sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah maulana, Tuhan kita, dan kepada Allah kita bertawakal. Jadi tawakal ini tidak mungkin terjadi melainkan hanya orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. In onze huidige tijd de corona-plaag die de wereld treft en waar we midden zitten, iedereen is verdrietig en bezorgd, maar iedereen probeert met het maximaal anticiperen zichzelf te redden van het dodelijke virus. Apa yang kita alami sekarang ini, di mana seluruh dunia sampai harus tinggal di rumah bersama keluarganya, mencoba untuk tidak keluar kecuali dalam kondisi yang memang memerlukan sekali, karena menghindari terjangkitnya virus yang mematikan, dan sudah banyak jumlahnya yang meninggal dunia. Waaronder het sluiten van plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, gebedshuizen zoals moskeeën, kerken, tempels en allerlei andere gebedshuizen om een massale virusoverdracht te voorkomen. Kijken naar deze buitengewone gebeurtenis nodig de gelovigen van de islam uit om steeds verder te groeien in het geloof. Adanya peringatan ini bagi kita orang yang beriman tentu segera dan bergegas-gegas untuk yang tadinya sholatnya malas-malas harus ditingkatkan sholat yang baik. Siapa tahu bahwa umur kita ternyata tidak panjang lagi. Het geloof, ons islam, oprechtheid en vroomheid, zodat de overgave die gebruiken bij elke gebeurtenis en wereldramp een positief impact zal hebben. Dit gebeurt met de zegen van Allah die onze inspanningen begeleidt. Gehoorzamen aan de adviezen van de regering om massa's mensen te vermijden met de bedoeling om de verspreiding van het coronavirus te beperken, waardoor ook het vermijden van de moskee en andere gebedshuizen. Voor nu is het goed
om de oproep van de regering te volgen. In overeenstemming met de leer van de islam geven we hier prioriteit aan onze veiligheid en het vermijden van gevaar. Tegelijkertijd kunnen we tijdens deze gebeurtenissen onze tijd voelen met goedheid en nuttige bezigheden. Sebagaimana kita ketahui, seluruh umat manusia seluruh dunia dikejutkan dengan peristiwa yang tidak pernah terjadi tapi lama sekali sudah pernah, setiap kali periode ada bencana-bencana seperti itu. Kita mengalami seperti ini. Mudah-mudahan kita, selain kita menjaga diri dan kita berdoa, kita berbakti kepada Allah, kita menjauhi larangan Allah dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diridhai Allah dalam hidup kita ini. Ke depan kita tetap berhati-hati, mengharapkan mudah-mudahan bencana ini akan segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa bertemu lagi di berbagai kesempatan, terutama menjalankan ibadah sholat jamaah di masjid-masjid. Insya Allah mudah-mudahan Anda semuanya bersabar ya, dan bertawakal ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk seluruh anggota PPMI dimanapun berada, jangan lupa ya untuk meningkatkan sekali lagi silaturahmi melalui online, insya Allah. Sekian, terima kasih, dan mari kita berdoa. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari bencana virus yang mematikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim